Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina Aprianti dari kelas 9B. Di sini saya akan mempresentasikan IPA bab 2 tentang bioteknologi. Bioteknologi dan perkembangannya. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio memiliki arti makhluk hidup, sedangkan teknologi memiliki arti alat untuk mempermudah manusia dalam membuat produk yang cukup berguna. Jadi, definisi dari bioteknologi itu sendiri ialah proses penggunaan organisme dalam membuat suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi tersebut telah ada sejak tahun 1875 ketika Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang melibatkan mikroorganisme. Kemudian sejak tahun 1920 proses fermentasi semakin berkembang dan banyak digunakan dalam membuat larutan kimia. Bakteri yang dapat dimanfaatkan untuk proses fermentasi ini seperti bakteri ataupun jamur, enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk. Hal itu disebut juga dengan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Contoh dari bioteknologi konvensional itu sendiri seperti tapai, tempe, keju, hingga yogurt. Teknologi tradisional memiliki beberapa kelebihan seperti menggunakan bahan yang harganya relatif murah dan mudah didapat dan bisa meningkatkan nilai gizi suatu makanan. Kemudian proses bioteknologi mudah dipengaruhi oleh kondisi alam antara lain suhu dan hawa di lingkungan tersebut. Seiring perkembangan zaman, bioteknologi konvensional atau tradisional berubah menjadi bioteknologi modern. Bioteknologi modern mulai berkembang dan ditemukannya teknik rekayasa genetika. Istilah dari rekayasa genetika ini dapat disebut dengan teknik DNA rekombinan. Maksudnya ialah proses mengkombinasi DNA dari suatu organisme ke dalam DNA organisme yang lainnya. Organisme ini menggunakan bagian dari gen organisme yang lain di dalam tubuhnya untuk menghasilkan suatu produk. Proses ini disebut juga dengan organisme transgenik. B. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan atau penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Bioteknologi telah digunakan di berbagai macam bidang industri. Berikut ini penjelasannya. 1. Bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan ini ialah bioteknologi yang digunakan untuk dapat menghasilkan suatu produk makanan dengan cara memanfaatkan organisme. Adapun contohnya seperti tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, minuman beralkohol. 2. Bioteknologi pertanian. Tingkat kebutuhan pangan di Indonesia setiap tahun semakin meningkat sejalan dengan tingkat jumlah populasinya. Oleh sebab itu, melakukan produksi pangan dengan cara tradisional tidak dapat digunakan lagi. Untuk itu, bioteknologi modern dalam bidang pertanian perlu dilakukan dengan cara menerapkan teknik rekayasa genetika. Maksud dari menerapkan teknik rekayasa genetika dalam bidang pertanian ini dilakukan dengan cara memanipulasi susunan gen dari suatu organisme agar dapat menghasilkan organisme yang sifatnya baru. Manipulasi ini merupakan susunan gen yang dapat dilakukan dengan cara menambahkan gen dari suatu organisme yang diambil dari organisme lain dengan cara
menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Adapun tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi tersebut disebut juga dengan tanaman transgenik. Adapun contoh dari manipulasi tersebut seperti padi, jagung, tomat, pepaya, dan juga kedelai. 3. Bioteknologi peternakan. Bioteknologi peternakan dibutuhkan sama halnya seperti dalam bidang pertanian. Caranya dengan mengembangkan hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Salah satu contoh penggunaan bioteknologi dalam bidang peternakan ialah untuk dapat menghasilkan produksi susu. Produksi susu ini dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin monototrofin atau BCT, di mana sapi pernah akan disuntikan transgenik yang dapat memproduksi hormon BST supaya lebih meningkat. Dengan cara seperti ini, produksi susu dapat meningkat pesat hingga 21,8%. Dari biasanya, bioteknologi lingkungan perlu dilakukan sebab dapat mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan. Salah satu contohnya saja ialah ketika terjadi insiden tumpahan minyak yang terjadi di pantai Balikpapan. Tumpahan minyak ini dapat mengakibatkan pencernaan lingkungan serta dapat merusak ekosistem bakau. Untuk menanggulangi insiden ini, ilmuwan memanfaatkan bakteri Genius Pseudomonas agar dapat membersihkan minyak. Bakteri ini dapat memanfaatkan tumpahan minyak tersebut sebagai sumber energi bagi dirinya dengan cara memecahkan molekul minyak menjadi karbon dioksida. Namun, bakteri ini cukup lama dalam proses membersihkan tumpahan minyak tersebut. Para ilmuwan akan menambahkan formula yang senyawa dengan kalium fosfat serta urea agar dapat menjadi nutrisi tambahan dari bakteri tersebut. C. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. 1. Dampak lingkungan. Bioteknologi dengan menggunakan rekayasa transgenik ini dapat menghasilkan dampak yang cukup negatif. Jika organisme transgenik ini tidak dikelola dengan baik, salah satunya ialah dapat mencemari keanekaragaman gen yang terdapat di lingkungan alami atau merusak plasma nufah. Proses rencana ini seperti kita kenal dengan sebutan populasi gen. 2. Terhadap kesehatan. Beberapa dampak negatif bioteknologi terhadap kesehatan masyarakat antara lain sebagai berikut. A. Menyebabkan alergi. B. Dikhawatirkan menyerang sistem imun manusia. C. Munculnya penyakit tertentu. 3. Dampak terhadap sosial dan ekonomi. Berbagai dampak negatif perkembangan dan pemanfaatan teknik bioteknologi terhadap bidang sosial dan teknologi antara lain sebagai berikut. A. Menekan produk lokal. B. Belum ada hukum jelas yang mengatur bioteknologi. C. Banyak masyarakat yang masih takut menggunakan produk bioteknologi. D. Menyebabkan kesenjangan sosial antar petani. Sekian video presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.